Hai Taurus, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik, kalian sehat-sehat aja. Ini giliran kamu yang aku bacain energi percintaannya untuk di bulan April tahun 2020 ya. Hmm, Sebelum aku mulai, seperti biasa, selalu aku ingin ingatkan kalian bahwa readingan ini semuanya bersifat general, jadi bisa cocok untuk kalian, bisa juga enggak ya. Bisa jadi ini adalah energi kalian, bisa jadi ini bukan energi kalian. Bisa juga mungkin ini memang bukan untuk kalian. Jadi kalau memang pas nggak cocok ya kalian bisa cek moon rising atau Venus kalian, atau kalau memang nggak cocok juga kalian bisa pindah ke channel lain yang energinya lebih pas buat kalian. Oke, dan aku ingetin juga karena general juga, jadi energinya ini bisa kebolak-balik ya. Bisa jadi ini yang aku bacain adalah energi kalian, bisa jadi malah ini energi pasangan kalian seperti yang aku sudah jelasin tadi. Oke, kita mulai aja ya readingannya untuk Taurus April tahun 2020. Untuk percintaannya di sini ada secara overall, di sini ada give your relationships a chance. Bentar ya, aku nyalain lampu dulu. Nah, udah terang nggak sih? Udah ya, oke. Give your relationship a chance, work on your partnership. Jadi secara keseluruhan energi yang berbicara itu adalah supaya kalian memberikan kesempatan untuk hubungan kalian gitu. Jadi mungkin sedang ada masalah di dalam hubungan kalian, dan kartu ini menyiratkan bahwa sebenarnya masalah itu tuh bisa diselesaikan loh gitu loh. Nah, yang penting itu tuh kamu dan pasangan kamu tuh memang sama-sama berkomitmen supaya masalah yang ada itu diselesaikan. Jadi peluang untuk bisa terselesaikannya itu pun besar gitu ya, karena nggak bisa kan hubungan itu kalau misalnya ada masalah tuh cuma satu doang yang menyelesaikan, itu nggak bisa. Suatu hubungan itu bisa berjalan dengan lancar kalau komitmennya tuh dari kedua belah pihak, dari dua arah gitu. Nah paling enggak gitu loh, kalau memang kamu bermaksud untuk mengakhiri hubungan kamu, ya kamu tahu gitu loh kalau kamu tuh kamu sudah berusaha lah gitu, kamu sudah berjuang untuk bisa bener dulu gitu loh. Kamu udah berjuang untuk bisa, mencari jalan terbaik dulu gitu ya. Nah, tapi kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, apa boleh buat gitu. Tapi sebisa mungkin kamu tetap harus berjuang dulu supaya, ada apa ya, memberikan kesempatan dulu untuk hubungan kamu ini untuk bisa diperbaikin, gitu. Ya kalau memang kalian berdua, masih belum bisa ini juga, mungkin kalian bisa coaching gitu untuk ke orang-orang yang profesional yang bisa membantu kalian, yang bisa membantu kalian untuk mencari arah gitu kan, arah kemana hubungan kalian ini gitu ya. Oke, nah dan di sini juga ada heart to heart conversation, honestly discuss your feelings with each other. Jadi ya ini juga berhubungan erat dengan kartu yang pesan yang pertama tadi, energi yang pertama tadi, bahwa seharusnya ada percakapan dari hati ke hati, diskusi dari hati ke hati antara kamu dengan pasangan kamu gitu loh. Dan diskusi kalian itu harusnya satu sama lain tuh harus saling jujur. Apa sih yang kamu inginkan? Apa sih yang dia inginkan? Apa yang dia nggak suka? Apa yang kamu nggak suka? Dicari jalan tengahnya masing-masing gitu ya. Nah, kalau komunikasi kalian berdua sudah lancar, itu insya Allah gitu loh bisa eh, apa ya, akan terbuka sedikit demi sedikit gitu ya celahnya untuk kalian tuh bisa maju terus ke depan gitu loh. Kalau mungkin mungkin biasanya ya kalau kita punya masalah itu kan kita punya temen untuk curhat gitu ya. Kalau memang kamu tuh em, apa tidak bisa ngomong langsung ke pasangan kamu tentang yang menjadi kendalanya di dalam hubungan gitu ya, setidaknya mungkin kamu bisa minta pendapat ke orang lain gitu ya, minta pendapat ke orang lain, ini gimana ya caranya gitu. Jadi jatuh-jatuhnya sorry,
Jatuh-jatuhnya sih kurang lebih seperti ini juga ya, ke pesan yang pertama tadi kan kalau bisa coaching ya coaching gitu kan ya, tapi tidak semua orang bisa pergi untuk coaching kan gitu ya. Ya seenggak-enggaknya kamu punya teman, punya sahabat yang bisa dipercaya, yang bisa mendengarkan curhatan kamu, siapa tahu dia bisa memberikan jalan keluar yang terbaik gitu. Bisa memberikan saran yang cocok untuk masalah kalian gitu. Oke, dan di sini secara ini juga ya, secara keseluruhan ini bottom of the deck-nya itu adalah retreat gitu. It's time to disconnect from the world. Oke. Jadi apa ya yang bisa aku sampaikan dari retreat ini? Ya ini nih saatnya, ini adalah waktunya untuk kamu tuh mendengarkan lagi seperti yang disebutkan lagi tadi, heart to heart conversation. Berdua aja kalian saling saling menghabiskan waktu berdua bersama gitu untuk saling tahu satu sama lain itu maunya apa gitu ya. Mungkin kamu bingung kalau misalnya minta pendapat orang lain, kamu bisa jadi bingung dengan saran yang dikasih sama teman kamu itu gitu, dengan semua masukan yang dikasih oleh orang lain atau pihak ketiga gitu ya. Nah, ya kalau memang seperti itu kan kamu bisa berdua aja, meluangkan waktu berdua, misalnya sebelum sebelum apa ya, misalnya kalau kayak sekarang kan ya mau pergi-pergi juga udah susah ya, kita disuruh di rumah aja gitu, stay at home katanya ya. Ya mungkin kalian bisa sarapan bareng, kalau memang udah menikah ya, gitu. Menghabiskan waktu berdua bisa nonton TV bareng gitu. Ya kalau memang nggak bisa ketemu, kalian belum menikah gitu kan, yang satu di mana, yang satu di mana ya video call lah gitu kan. Kalian bisa ngobrol kan sekarang medianya itu udah banyak ya, sudah banyak cara untuk bisa berkomunikasi. Jadi retreat di sini belum tentu juga bahwa kalian tuh harus pergi-pergian jauh berdua, nggak perlu juga seperti itu. Yang jelas itu kalian meluangkan waktu berdua aja, entah itu video call gitu ya. Pokoknya bicara langsung, heart to heart conversation seperti tadi di kartu ini. Jadi saling tahu, saling koreksi, saling bicara dengan jujur apa yang kalian mau satu sama lain. Gitu sih yang bisa aku jelaskan energinya secara secara apa ya, aduh itu sih energinya bisa aku jabarkan secara global gitu loh maksudnya. Sorry ya, aku bingung menemukan kata yang tepatnya tuh loh, apa gitu sampai, oh ya global gitu. Oke, kita masuk aja ke energinya ya. Di sini ada Empress. Oke, sini ada Empress, lalu sini ada Page One, Page of Wands. Oke, gini. Kalau yang nonton video ini adalah perempuan, kamu tuh adalah seorang ibu. Seorang perempuan yang sudah dewasa lah ya intinya. Perempuan yang udah dewasa, kamu itu seseorang yang sehat, kamu seseorang yang bahagia sebenarnya. Cerdas juga, kamu tuh ya cantik, seksi ya kali ya gitu ya. Yang jelas kalian tuh berlimpah gitu kalau kamu perempuan. Tapi kalau kamu laki-laki berarti kamu tuh menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang dewasa, pembawaannya dewasa, seorang perempuan yang cerdas, seorang perempuan yang penuh dengan kebahagiaan gitu. Ini seperti biasa ya, interpretasinya itu bisa macam-macam gitu ya. Yang jelas di sini adalah Empress, dan Empress itu adalah seorang wanita yang memang punya karakter bisa merawat semua orang. Oke, jadi kalau kamu memang perempuan berarti karakter kamu tuh adalah seseorang yang memang ya dia senang merawat orang-orang di sekelilingnya gitu, dan dia bukan tipe orang yang suka mengendalikan atau dia tidak yang jelas tuh dia tidak suka mengendalikan pasangannya gitu. Kalau memang udah menikah, kalau memang kalian udah menikah ya dia tidak suka mengendalikan suaminya. Dan suaminya ini memang menganggap dia juga sebagai seseorang yang terbaik, seorang wanita yang memang sangat baik gitu di hidupnya. Dan kalau kamu laki-laki berarti kamu punya pasangan seperti karakter Empress yang tadi aku jelaskan gitu. Oke. Tapi ingat ya, ini bisa juga loh ya, bisa juga mungkin kamu sama dia
kamu dengan pasangan kamu itu mungkin udah putus gitu ya. Nah, terus kalau kamu kalau kamu sebagai laki-laki kamu mikir bahwa, apa ya, perempuan itu, bahwa pasangan kamu itu, bahwa perempuan yang sudah putus dari kamu itu tuh adalah seseorang yang ternyata memang sangat baik gitu ya, dan kamu tuh belum bisa menemukan orang yang seperti dia. Eee, karena apa gitu, setiap kali kamu ketemu dengan orang lain yang pengen kamu jadiin pasangan, kamu selalu membandingkannya dengan dia gitu. Kamu mendapatkan suatu gambaran bahwa perempuan tuh harus seperti si mantan ini gitu loh. Itu juga bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, eee, lalu di sini ada Four of Swords ya, yang bisa aku bilang tentang Four of Swords ini, hmm, ada konflik ya. Dan kamu lagi beristirahat dari konflik itu, ini berhubungan erat nih dengan Five of Swords. Ini di sini ada Four of Swords, ada Five of Swords ini ya. Oke. Yang jelas tuh ada konflik, jadi kamu sedang berdamai, mencoba berdamai di tengah konflik yang ada gitu. Nah, yang jelas itu sepertinya ada masalah yang lumayan di antara kalian berdua, di antara kamu dengan pasangan kamu, dan masalah itu tuh belum bisa dicari penyelesaiannya gitu. Nah, jadi akhirnya satu sama lain, entah itu, ya dua-duanya kamu dan pasangan kamu saling istirahat, saling menjaga jarak dulu, ya menjauh dulu satu sama lain ya. Kalaupun memang suami istri ya mungkin di rumah kalian saling diem gitu ya, saling nggak mau bersinggungan dulu gitu ya. Nah, itu sih yang bisa aku jelasin. Yang jelas tuh kalau memang kalian sudah berpisah gitu ya, ini, Four of Swords ini menggambarkan bahwa perpisahan itu tuh sebenarnya membuat kamu itu lumayan menderita sih ya gitu ya. Nah, di sini ya ditegaskan lagi oleh Five of Swords di sini, kan ya kan jelas ya sudah ya di sini ada konflik dan ada apa ya, kamu dan pasangan kamu tuh saling melontarkan kata-kata yang menyakitkan gitu. Dan kondisi itu tuh memang benar-benar menjengkelkan kalian gitu. Situasi yang terjadi antara kamu dengan pasangan kamu itu benar-benar menjengkelkan. Ada yang egois. Aku lihat di sini di hubungan kamu ini itu ada yang egois, entah kamu, entah pasangan kamu, yang jelas ada yang egois. Jadi ada salah satu pihak yang mencoba untuk mendorong pendapatnya supaya orang lain tuh bisa menerima gitu loh. Jadi yang satu, jadi apa ya? Gimana kalimatnya ya? Jadi eh, misalnya nih kalau misalnya pasangan kamu itu yang egois ya, berarti dia mencoba untuk memaksakan pendapat dia ke kamu. Gitu. Kalau kamu yang egois berarti kamu yang berusaha untuk kamu yang mendorong supaya pendapat kamu tuh bisa diterima oleh pasangan kamu. Itu, seperti itu ya. Nah, yang akhirnya tuh ya salah satu pihak itu jadinya nyerah gitu loh. Itu. Nih ya, Page of Wands. Kalau aku rasa sih ya, masalah terbesarnya kalian itu adalah karena salah satunya tuh mungkin belum berpengalaman kali ya dalam berhubungan. Dibilang belum berpengalaman ya egois, karena Page of Wands itu seseorang yang muda ya gitu. Jadi yang satu tuh seseorang yang sudah dewasa dan yang satu tuh malah masih kekanak-kanakan gitu. Karena di sini ini adalah Page of Wands gitu ya. Dan ini tingkat keegoisannya masih lumayan tinggi gitu. Jadi ada yang terlalu mengalah dan ada yang terlalu egois. Kalau aku lihat tuh seperti itu. Dan si Page of Wands ini entah kamu entah pasangan kamu ya, tergantung situasi dan kondisi kalian, itu masih belum paham tentang makna sebuah tanggung jawab yang sebenarnya gitu. Dan mereka tuh banyak menciptakan drama di hubungan si Page of Wands ini. Jadi dia tuh kurang arah juga gitu. Dia kurang arah harus seperti apa, harus dibawa kemana hubungan ini gitu. Padahal dia yang cowok nih gitu loh. Kalau aku coba telusuri seperti itu gitu ya. Ya kan biasanya kan yang cowok ya yang mengarahkan, oh kita harus ke sini nih, hubungan ini harus begini, harus begitu. Nah tapi nggak bisa, dia belum bisa, orang ini belum bisa gitu. Jadi
kemungkinan besar ini si perempuannya yang jauh lebih dewasa daripada si laki-lakinya, gitu. Nah si laki-lakinya ini belum tentu dia jauh lebih muda daripada si perempuan ya, gitu. Tapi bisa jadi juga, secara karakter, oke umur boleh sama gitu, nggak di bawah si perempuan, tapi karakter mungkin masih masih kekanak-kanakan, gitu. Itu mungkin kendala terbesar kalian itu di hubungan kalian tuh lebih karena yang salah satu pihak itu tidak siap untuk pengalaman di dalam hubungan, tidak siap untuk sebuah tanggung jawab dalam sebuah hubungan, gitu. Jadi masih banyak waktu yang diperlukan untuk bisa mengembangkan dirinya, itu. Padahal hubungan kalian tuh udah lumayan dalam sih, karena di sini ada Hierophant gitu. Hierophant itu bicara tentang komitmen, ya. Hierophant itu bicara tentang komitmen, artinya bisa jadi kalian tuh memang sudah menikah gitu. Kalaupun belum menikah, memang hubungan kalian itu memang cukup dalam gitu. Jadi yang udah deket banget lah ya gitu. Nah, dan kalau aku lihat di sini ada Wheel of Fortune. Ya, kamu ketemu dia itu sebenarnya adalah takdir sih ya, gitu. Pernikahan kalian itu atau kedekatan kalian, hubungan kalian itu memang takdir, memang sesuatu yang harus kamu jalanin, gitu ya. Jadi ya kamu harus terima gitu. Takdir itu kan suka nggak suka kamu harus terima gitu. Mau gimana pun yang disodorkan, kamu nggak bisa nolak gitu. Kalau takdir kan seperti itu gitu. Nah, jadi semuanya itu ada intervensi dari Sang Pencipta. Itu memang sudah bagian hidup kamu yang harus kamu lewati, yang harus kamu jalani gitu. Dan bisa jadi sebenarnya hubungan kamu dengan hubungan pasangan kamu tuh sebenarnya adalah hubungan yang sangat kuat sih sebenarnya gitu. Jadi ya satu hal yang harus kamu ingat bahwa dengan adanya Wheel of Fortune di sini, kamu harus ingat kalau kamu tuh sebenarnya dibimbing dan kamu juga sebenarnya dilindungi loh oleh Sang Pencipta gitu. Jadi kamu harus percaya bahwa sesulit apapun hubungan kalian tuh pasti akan ada jalan keluar. Itu sih. Keputusan yang terbaik belum datang aja gitu. Jadi kamu harus percaya bahwa di depan sana tuh nanti akan ada perubahan itu, ya. Nah, yang jelas itu takdir itu emang sedang berlangsung sih ya gitu. Apa yang sedang kamu hadapi sekarang itu adalah takdir yang harus kamu terima. Adalah takdir yang harus kamu jalanin gitu ya. Dan Six of Swords di sini sih aku lebih melihatnya bahwa kamu tuh berusaha untuk pergi. Kamu berusaha untuk pergi dari hubungan. Kamu berusaha untuk keluar dari masalah, tapi kamu gak bisa pergi. Kayak gak ada jalan keluar yang mudah yang bisa kamu jalanin, yang bisa kamu dapatkan untuk bisa keluar. Jadi kamu ngerasa mandek. Jadi pikiran kamu juga kayak nggak yang rasional gitu. Jadi ya namanya mandek ya kayak stuck gitu ya, kayak stuck bingung mau ngapain gitu ya. Berusaha untuk keluar tapi nggak dapet jalan keluar, itu yang aku lihat juga. Nah, kalau kamu laki-laki ya, makanya di sini ada Page of Wands dan di sini ada King of Wands. Kalau kamu yang menonton video ini adalah laki-laki, kamu disarankan untuk menaikkan level kamu menjadi seorang King of Wands. Gitu. Ya, paham nggak maksudnya? Kalau kamu adalah laki-laki yang menonton video ini, maka kamu harus menaikkan level kamu dari seorang Page of Wands menjadi seorang King of Wands. Seorang King of Wands itu adalah seseorang yang menyenangkan loh sebenarnya. Dia nggak suka marah-marah, gertak-gertuk nggak karuan, nggak suka seperti itu sebenarnya. Dia tuh menyenangkan. Dia tuh seseorang yang berani mengambil resiko dan dia tuh punya rasa percaya diri yang sehat loh. Dan rasa percaya diri dari dia itulah yang bisa membuat orang-orang di sekitarnya itu jadi percaya diri juga gitu. Seorang King of Wands itu
punya kemampuan untuk bisa membuat orang lain di sekitarnya itu merasa istimewa. Dia punya perhatian, dia punya pertimbangan itu tulus untuk orang lain gitu, untuk orang-orang yang dia cintai, untuk orang-orang di sekitar dia gitu. Jadi, semua karakter yang tadinya mungkin suka marah-marah, yang yang suka menggertak, itu tuh harus dikurangi kalau kamu memang sebagai laki-laki yang menonton video ini ya, gitu. Harus 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 bisa menaikkan derajat kalian dengan cara memperbaiki karakter yang ada, gitu. Sorry ya kalau misalnya saran yang aku berikan itu mungkin terasa tidak nyaman untuk kalian, tapi ya ini nih untuk kebaikan kalian juga, oke? Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu yang perempuan, di sini sih lebih disarankan untuk kamu tuh, lebih kreatif lagi gitu ya, mencari jalan keluar. Kamu harus melihat lagi visi yang lebih besar, apa yang kamu, mmm, pengen buat, apa yang kamu pengen miliki, apa yang kamu pengen lakukan, lakukan gitu. Kumpulkan rencana kamu dan lakukan gitu, jangan cuma sekedar rencana gitu ya. Jadi, King of Wands itu kan seseorang yang menyukai tindakan gitu. Jadi ini adalah saat di mana kamu tuh perlu mengambil resiko gitu, untuk setiap keputusan yang kamu keluarkan, gitu. Oke. Nah, jangan lupa juga untuk mengekspresikan diri kamu kepada orang lain. Gitu. Semua keputusan yang kamu ambil, semua jalan keluar yang kamu ambil, semua perbaikan yang kalian lakukan, itu tuh akan membawa kalian itu ke akan menambah pengalaman-pengalaman hidup kalian juga kan sebenarnya gitu loh. Ya, yang Page of Wands ini pun harus berani ngambil resiko gitu, harus berani mengambil tindakan, harus berani, eee memutuskan mau seperti apa nih hubungan kalian gitu, tanggung jawab seperti apa yang harus aku pikul. Dengan keberanian kamu itu akan menambah pengalaman hidup kamu. Itu akan menambah pengalaman kamu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu. Jadi jangan biarkan sikap kekanak-kanakan itu melingkupi diri kalian. Itu yang aku iniin ya, yang bisa aku sampaikan gitu. Dan di sini ada pesan untuk kalian, I choose love no matter what. Oke. Jadi aku memilih cinta tidak peduli apapun itu gitu. Jadi kalau kamu bisa melihat cinta lebih dalam lagi, untuk setiap situasi, maka yakinlah bahwa kamu tuh akan mulai bisa menghilangkan rasa takut gitu ya. Kalau aku lihat ya, ini ada rasa takut, ada rasa cemas juga gitu karena nggak tahu ini hubungannya mau diarahkan kemana gitu ya. Nah, tapi kalau kamu bisa melihat lagi cinta lebih dalam lagi gitu di setiap situasi yang sedang kamu hadapi, ya kamu akan bisa menghilangkan rasa takut itu perlahan-lahan gitu. Caranya gimana gitu? Caranya gimana ya? Caranya seperti biasa, aku selalu menyarankan yang pertama, yang utama itu adalah doa. Dibawa ke dalam doa supaya kamu tuh lebih berani lagi mengambil langkah ke depannya akan seperti apa, akan mau gimana hubungan ke depannya itu akan dapat melalui doa kan gitu loh. Nah, kemudian kalian juga bisa coba untuk mulai melihat gitu, mulai melihat kebaikan pasangan kalian satu sama lain gitu, oke? Nah, jadi, dengan begitu, oh iya ya, ya dia sih misalnya nih, oh iya ya pasanganku tuh emang sih, eee, emang pasanganku tuh, gampang marah gitu, tapi dia sebenarnya baik loh, gitu kan. Jadi di sisi negatif yang kalian lihat itu coba lihat lagi positifnya gitu ya. Terus jangan lupa untuk heart to heart conversation. Jadi apapun yang kalian lakukan itu tuh kalau memang kalian tuh berjuang untuk cinta gitu ya, apapun akan kalian lakukan kan gitu. Memperbaiki karakter itu juga termasuk kan, membawanya di dalam doa itu juga termasuk toh gitu. Gitu. Apapun yang kamu hadapi hari ini, pilihlah opsi untuk mencintai.
Itu yang bisa aku iniin dari kartu ini. Jadi jangan biarkan rasa takut, rasa cemas itu menguasai kalian. Dan yakinkan juga bahwa, eee, di dunia ini tuh nggak semuanya baik ya, gitu kan, dan nggak semuanya juga tidak baik, gitu kan. Jadi ada yang baik dan ada yang tidak baik, gitu. Tapi bagaimana lagi penerimaan kita terhadap yang baik dan bagaimana lagi penerimaan kita terhadap yang tidak baik itu, gitu. Yang penting komitmen kita untuk bisa memperbaiki hubungan. Komitmen yang utama juga ya, seperti yang tadi di sini kan give your relationship a chance. Berikan hubungan kamu itu kesempatan gitu. Caranya gimana? Ya seperti yang sudah aku jabarkan tadi. Ya. Oke, itu aja untuk Taurus ya. Pesan yang bisa aku sampaikan. Thank you udah nonton video aku. Mudah-mudahan ada pesan positif yang bisa kalian dapatkan dari readingan aku ini. Ingat ya, nggak resonate untuk semua, tapi ambil aja hal positifnya. Oke? Thank you. Bye-bye.